Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini merupakan tanda kefakihan seseorang. Ini bukan berarti kalau kepanjangan itu terus berarti bodoh, yang tidak. Jadi tanda pinternya seseorang itu kalau memang khutbahnya pendek. Tapi tidak setiap yang pendek itu berarti tanda pinter, enggak. Orang yang cerdas itu kan seperti Rasul gitu ya. Omongannya sedikit tapi maknanya banyak. Dan itu kalau pakai bahasa Arab ya memang lebih mudah. Karena bahasa Arab itu ya ringkas. Buktinya ini aja sehalaman 2 halaman diterjemahkan jadi banyak. Sehingga kalau khutbah pakai bahasa Indonesia ya memang agak repot kalau ngukurnya pakai standar seperti Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Adab berkhutbah. Memperpendek khutbah khususnya di hari Jumat berdasarkan hadis Amr riwayat Muslim. Ia berkata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, Inna tula salatul rajuli wa qusara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi wa dhilu salata wa qusurul khutbata wa inna minal bayani sihran. Sungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah merupakan salah satu bukti dari kefakihannya. Maka panjangkanlah salat dan singkatkanlah khutbah, karena kejelasan dan kefasihan bicara itu layaknya sihir. Juga berdasarkan hadis Jabir bin Samrah, ia berkata, kuntu usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatu qasdan. Aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat beliau sedang dan khutbahnya juga sedang. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis Hakam bin Hazan al-Kalafi yang berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata wa qama mutawakki'an 'ala 'asan aw qausin fa hamidallaha wa adna 'alaihi kalimatin khafifatin thayyibatin mubarakatin. Aku pernah menghadiri Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berdiri dengan memegang tongkat atau busur. Kemudian beliau memuji dan memuja Allah dengan kata-kata yang ringan, baik dan barakah. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dalam kitab sahihnya, Ahmad dan Abu Dawud. Ibnu Hajar berkata isnadnya hasan. Dan hadis Abdullah bin Abi Aufa yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru dzikra wa yuqillu lagwa ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يخلو لهم من حاجتهم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak zikir dan menyedikitkan perbuatan sia-sia, memanjangkan salat dan memendekkan khutbah, tidak memandang rendah dan hina berjalan bersama budak dan wanita janda lagi fakir. Tidak memandang rendah dan hina berjalan bersama budak dan wanita janda lagi fakir hingga hajat mereka selesai. Hadis riwayat Al-Hakim, ia berkata hadis ini sahih memenuhi syarat Al-Bukhari Muslim. Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan disahihkan pula oleh Al-Iraqi, telah dikeluarkan oleh At-Tabari dan Abu Umamah sama dengan hadis dari Ibnu Abi Aufa Al-Haythami berkata hadis ini sanadnya hasan. Al-Qasad sedang, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek dalam salat dan khutbah sebagaimana ditafsirkan dalam hadis-hadis yang lain bahwa salat harus lebih panjang daripada khutbah. Dalam hadis Ibnu Abi Aufa diceritakan bahwa Rasulullah SAW memanjangkan salat dan memendekkan khutbah, sementara dalam hadis Amr dikatakan kami diperintahkan memanjangkan salat dan memendekkan khutbah. Maka salat Rasulullah SAW di hari Jumat lebih lama dari khutbahnya. Jika kita telah mengetahui ukuran salat Rasulullah SAW, maka kita dapat mengukur lama khutbah, karena khutbah lebih pendek daripada salat. Terdapat hadis tentang salat Jumat Rasulullah SAW dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Dalam hadis Nu'man bin Bashir diberitakan bahwa Rasulullah SAW membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan Rasulullah SAW membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ketika hadis ini di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi lamanya
Salat Jumat Rasulullah SAW bisa diperkirakan dengan lamanya Rasul membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafiqun. Ditambah dengan waktu membaca surat Al-Fatihah 2 kali, waktu ruku 2 kali, 4 kali sujud, waktu duduk untuk tasyahud, dan waktu membaca surat Ibrahimiyah. Seperti itulah lamanya surat Jumat. Yang lebih singkat darinya adalah jika pada surat Jumat dibacakan surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ditambah dengan waktu melaksanakan aktivitas sholat yang lainnya seperti yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan hal itu dan berdasarkan fakta sholat Rasulullah SAW yang lebih panjang dari khutbahnya, maka seorang khatib akan mampu mengetahui yang disunahkan tentang waktu khutbahnya. Menggunakan uslub khutbah di atas mimbar, bukan uslub mengajar, kuliah, membaca makalah, bercerita atau bersyair. Untuk mengetahui uslub khutbah dan membedakannya dengan uslub yang lainnya, maka kita harus merujuk kepada buku-buku bahasa yang memaparkan pembahasan ini. Harus bersungguh-sungguh menghindari kekeliruan dalam berbicara, karena seseorang khatib akan dianggap buruk karena keliru dalam ucapannya, dan yang paling buruk adalah keliru dalam membacakan Al-Quran di atas mimbar. Ya, ini yang pertama itu kan nggak usah panjang-panjang, dan ini merupakan tanda kefakihan seseorang. Ini bukan berarti kalau kepanjangan itu terus berarti bodoh, ya enggak, tidak. Jadi tanda pinternya seseorang itu kalau memang khutbahnya pendek. Tapi tidak setiap yang pendek itu berarti tanda pinter, enggak. Orang yang cerdas itu kan seperti Rasul gitu ya. Omongannya sedikit tapi maknanya banyak. Dan itu kalau pakai bahasa Arab ya memang lebih mudah, karena bahasa Arab itu ya ringkas. Buktinya ini aja sehalaman 2 halaman diterjemahkan jadi banyak. Jadi kalau khutbah pakai bahasa Indonesia ya memang agak repot kalau ngukurnya pakai standar seperti Rasulullah, karena tadi agak boros kalimatnya itu. Yang kedua, orang yang cerdas itu kan pintar memilih kalimat. Jadi ketika mau menjelaskan sesuatu nggak perlu pakai banyak kalimat untuk sampai ke tujuan penjelasan itu. Sementara ada orang yang kadang untuk berbicara ingin sesuatu muter sampai akhirnya nggak jelas apa yang mau disampaikan. Makanya kata guru kami, kalau diminta ngisi pengajian berapa waktunya? 1 jam, oke siap sekarang. Tetapi kalau diminta ngisi pengajian berapa waktunya? 7 menit, beri waktu saya 1 minggu. Artinya untuk berbicara singkat itu lebih sulit daripada berbicara panjang waktunya. Karena untuk menyampaikan satu hal yang penting dalam waktu singkat itu perlu mikir. Nah, itu bisa dilatih dengan menulis sebetulnya. Saya dulu tahun 2015-an gitu ya, diminta ngisi di rubrik di Radar Banjarmasin, rubrik tausiah. Cuma dikasih slot itu 4.000 karakter, 3.000 sampai 5.000 karakter. Jadi hurufnya itu. Kadang kita menghitungnya di Word itu kan tinggal kita klik, kita nulis lembar ini sudah berapa ribu karakter. Itu bisa jadi latihan untuk kita berbicara, itu juga ringkas. Kita kalau nulis kan kadang tulis saja dulu apa yang ingin kita sampaikan. Setelah selesai hitung itu berapa huruf itu. Nah dari situ karena dimintanya sedikit, kita edit mana yang perlu kita buang. Nah berbicara itu begitu. Kalau berbicara kan nggak bisa ya, kita tadi sudah terlanjur ngomong nih, kita potong nggak bisa. Itu melatihnya tadi bisa lewat tulisan, atau kalau begini rekaman nanti dilihat lagi. Saya kok kepanjangan ngomong.
Khutbah begitu juga. Makanya kalau di teman itu meminta khutbah itu 1 ayat 1 hadis saja sudah. Jadi apapun masalahnya itu 1 ayat 1 hadis itu insya Allah nggak terlalu panjang. Walaupun kalau 1 ayat 1 hadis itu diuraikan sampai detil, kepanjangan lagi. Jadi prinsipnya itu the point. Nah, terus berapa ukuran panjang pendeknya? Di sini digambarkan Rasul itu biasa lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Nah, sholatnya Rasul itu ada riwayat membaca surah Jumat dan Al-Munafikun. Saya coba-coba ngitung itu pakai bacaannya Sudais itu kan, kalau kita lihat oh ini sekian menit, ini sekian menit, sekitar 11 menitan kalau saya lihat itu. Khutbah itu seharusnya sekitar 11 menit. Nah kalau kita bahasa Indonesia mungkin ya agak panjang-panjang dikit lah. Jadi 1/4 jam itu saya rasa sudah kepanjangan kalau khutbah Jumat. Tapi ini bukan untuk mengoreksi khotib ya. Nanti kita sholat Jumat khutbah kita pakai stopwatch. Berapa menit, kemudian kita menilai khotibnya ini kada paham ini. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya kalau kita jadi khotib, pikirkan ini. Kemudian apa tadi? Kemudian menjauhi sebisa mungkin adanya lahan, salah omong. Caranya bagaimana? Latihan. Yang kedua, jangan terlalu terburu-buru. Pikirkan dulu. Ya kayak kita ngomong biasa, pikirkan baru ngomong. Dan itu terkait dengan jam terbang memang. Yang kedua, kalimat-kalimat yang nggak penting sebisa mungkin dihilangi. Misalnya nanti kebanyakan anunya khutbahnya. Makanya sebagian lebih enak membaca. Bagi yang menyusun kalimatnya tadi ada jeda-jedanya, membaca nggak apa-apa. Ada yang kalau membaca jadi kaku, ya terserahlah. Kalau misalnya lebih enak tidak membaca, nggak membaca. Sambil dilihat jamaahnya. Ada jamaah yang kalau khotibnya nggak membaca ini dikira nggak afdol, sehingga nggak dipakai. Atau khawatir syarat rukunnya kurang, seolah-olah khotibnya ini nggak ngerti fikih apa ya. Sehingga kalau kita di masyarakat gitu ya bacalah bawa. Kadang saya nggak mempersiapkan teks itu, bawa kertas kertas kosong. Nah itu kita pegang. Melihat sedikit-sedikit kada apa-apanya juga. Untuk apa? Bukan untuk menipu ya, tapi menghilangkan was-was di kalangan jamaah. Atau kadang kalau perlu beberapa kerangkanya kita tulis. Mungkin setengah lembar ini cukup lah untuk khutbah. Apa yang mau kita sampaikan supaya nggak kesana kemari. Kalau nggak biasa.